Baik, shalom. Perkenalkan, nama saya Gideon Turnip. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di STT/IKAT Jakarta. Saya sekarang berada di tingkat 1 dan semester 1. Saya mengambil prodi PAK yang kepanjangannya ialah Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang sudah dipaparkan oleh dosen pengampuh kami, yaitu Ibu Maria Sihombing, yang mengampuh mata kuliah pengantar filsafat. Baik, untuk pembahasan yang pertama ialah tentang pengertian dari filsafat. Apa yang dimaksud dengan filsafat atau filosofi? Secara umum, pengertian filsafat adalah suatu studi yang membahas secara kritis dan skeptis tentang berbagai fenomena yang ada dalam pemikiran dan kehidupan manusia, lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Secara etimologi, pengertian dari filsafat itu terambil dari dua bahasa, yaitu yang pertama itu bahasa philo yang artinya cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Jadi secara menyeluruh ialah filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Kritis. Apa yang dimaksud dengan kritis? Kritis ialah mempertanyakan segala sesuatu. Kritis berarti kita manusia memikirkan atau mempertanyakan segala yang ada yang kita temui. Sedangkan skeptis ialah meragukan segala sesuatu. Apa yang telah ditemukan oleh para tokoh-tokoh filsuf itu diragukan jika berpandangan secara skeptis. Baik, untuk pengertian dari filsafat dari para pandangan filsuf, di mana filsuf-filsuf yang telah mencari tahu kebenaran itu sendiri. Yang pertama itu pengertian filsafat menurut Aristoteles. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang berisi ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Estetika ialah filsafat keindahan. Yang kedua itu menurut tokoh Cicero. Cicero adalah filsuf. Dia mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu, ibu dari semua ilmu, atau yang disebut dengan the mother of all the arts, dan merupakan seni kehidupan. Yang selanjutnya ialah tokoh filsuf Plato. Plato mengatakan bahwa filsafat adalah suatu ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sebenar-benarnya. Di sini juga Plato menjelaskan ada analogi tentang gua. Yang selanjutnya adalah Immanuel. Immanuel berpendapat bahwa filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan, yang di dalamnya tercakup 4 persoalan. Yang pertama ialah metafisika, etika, agama, dan metapologi dan antropologi. Baik, untuk yang selanjutnya ialah pengertian dari filsafat itu menurut pandangan para filsuf itu ialah Johann Gottlieb Fichte, yang mengartikan bahwa filsafat adalah dasar dari segala ilmu yang membicarakan segala bidang dan segala jenis ilmu untuk mencari kebenaran dari seluruh kenyataan. Yang selanjutnya adalah Paul Natorp. Paul Natorp mengatakan bahwa filsafat adalah suatu ilmu dasar yang menentukan kesatuan pengetahuan manusia dengan menunjukkan dasar akhir yang sama dan juga yang memikul sekaliannya.
Yang selanjutnya ialah Bernard Russell. Bernard Russell mengatakan bahwa filsafat adalah sebuah teologi yang berisi berbagai pemikiran tentang masalah-masalah yang pengetahuan definitif tentangnya sampai sebegitu jauh tidak dapat dipastikan. Jadi menurut Bernard Russell bahwa filsafat itu adalah pengetahuan yang luas yang tidak terjangkau. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah tentang asal mula lahirnya filsafat. Bagaimana filsafat tercipta? Apa yang menyebabkan manusia berfilsafat? Di sini kita akan membahasnya. Yang pertama ya, sebelum ada smartphone atau dunia teknologi digital yang kita kenal sekarang, bahkan sebelum peradaban modern yang kita kenal seperti saat ini, ada suatu sistem operasi yang paling fundamental, yang paling kompleks yang pernah diciptakan, yaitu pikiran manusia, yang disebut juga dengan berpikir secara filsafat. Jadi kita akan membahas tentang yang pertama kali itu yang diungkapkan oleh Imam Katolik, yaitu teori Big Bang, di mana teori Big Bang-nya itu dijelaskan bahwa ada suatu titik yang lambat yang berevolusi atau bertambah-tambah membesar, dan secara berjalannya waktu menimbulkan ledakan. Dan teori Big Bang itu sendiri yang mengatakan bahwa alam semesta ini terbentuk karena teori Big Bang tersebut, di mana ada satu titik yang bertambah-tambah besar sehingga menimbulkan ledakan yang dahsyat sehingga terbentuklah alam semesta. Baik, untuk yang selanjutnya ialah kita akan membahas bagaimana ada 4 hal yang melahirkan filsafat. Yang pertama itu adalah ketakjuban atau taumasia, di mana banyak filsuf berfilsafat dikarenakan rasa takjub. Rasa takjub itu mendorong para filsuf untuk mencari tahu, untuk mengerti mengapa itu terjadi. Yang selanjutnya ialah ketidakpuasan. Sebelum filsafat lahir, berbagai mitos dan mitologi memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Baik, untuk yang ketiga ialah yang melahirkan filsafat tentu saja tidak terlepas dari yang namanya pertanyaan. Jadi filsafat itu adalah bertanya, di mana para filsuf mempertanyakan segala sesuatu yang ditemuinya sehingga lahirlah filsafat. Baik, yang selanjutnya ialah keraguan-raguan atau sering disebut dengan skeptis, di mana seorang filsuf itu meragukan apa yang sedang ditemuinya dan terus mencari tahu dengan seksama. Baik, sebelum kita melanjutkan materi yang selanjutnya, kita membahas kembali tentang sejarah dari filsafat. Seperti yang kita tahu, filsafat sendiri itu muncul setelah zaman Socrates. Sebelum zaman pra-Socrates, ternyata sudah ada pemahaman-pemahaman tentang berfilsafat. Salah satunya ialah tentang mitos-mitos yang selalu dipertanyakan atau mitologi-mitologi yang ada di Mesir. Mesir sudah menggunakan pemahaman tentang filsafat, tapi belum menggunakan bahasa filsafat. Baik, untuk materi yang selanjutnya ialah tentang filsafat di dalam dunia teknologi. Apakah filsafat bertumbuh atau bahkan mengurang ketika berada di zaman modern? Seperti saat ini kita tahu bahwa zaman di mana kecerdasan buatan manusia sudah ada, bahkan robot sudah semakin berevolusi. Apakah filsafat akan menggunakan teknologi sebagai manfaat atau bahkan merugikan? Di sini kita akan membahas satu persatu bahwa teknologi itu membawa manfaat bagi filsafat, di mana teknologi itu salah satunya menjadi bahan bakar bagi para pemikir atau filsuf untuk mengembangkan filosofinya. Dan kerugiannya mungkin bagi orang-orang di kalangan masyarakat itu sering menggunakan AI
atau kecerdasan buatan manusia dibandingkan dengan berpikir kritis, tapi lebih bermanfaat jika teknologi itu mendukung filsafat. Jadi teknologi berkembang, filsafat pun berkembang.